Nah, di tengah situasi dunia yang semakin memanas itu ya, One Piece chapter-chapter mendatang itu datang dengan segudang informasi penting yang mengungkapkan rahasia kelam pemerintahan dunia dan rencana besar yang mengguncang seluruh lautan. Yang bikin gempar lagi, semua fakta mengejutkan itu diungkapkan langsung oleh seorang kesatria suci, bukan dari pihak luar aja, dari Pulau Elbaf hingga ke dunia bawah. Cerita berkembang dengan sangatlah cepat ya, itu memperlihatkan bahwa perang besar memang tinggal menghitung waktu saja. Semuanya kian menarik. Insiden Elbaf bukan sekedar konflik biasa tuh. Gunko, salah satu kesatria suci, muncul dengan kekuatan yang mengerikan dan pemikiran yang penuh kesombongannya. Menyebut dirinya sebagai sang dewa kan, bukanlah manusia normal. Di balik kekacauan yang terjadi, Gunko itu melontarkan pidato yang mengungkapkan betapa pemerintahan dunia selama ini telah menyembunyikan kebenaran tentang akhir dunia. Semua yang tahu rahasia itu diburu tanpa ampun. Kini dunia berdiri di ambang kehancuran total. Siapa yang akan berani menarik di Elbaf nanti dan pihak mana yang akan punya peluang besar untuk menang dalam peperangan Ragnarok? Semuanya kian darurat tuh. Ini bakal menjadi cerita menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Gini nakama, cerita chapter ke depan One Piece tuh benar-benar mengguncang tuh, karena penuh dengan bocoran besar soal rahasia-rahasia dunia, rencana kelam pemerintahan pusat, dan sinyal kuat bahwa perang besar tak lama lagi akan meledak di sana. Yang paling mengejutkan, semua itu diungkapkan bukan oleh pihak luar, tetapi langsung dari mulut seorang kesatria suci. Jadi kalau kita masih mengira Elbaf hanya akan menjadi panggung sampingan aja, nah kita sepertinya akan salah besar nih, karena insiden besar di sana itu sepertinya akan mempengaruhi tatanan dunia berikutnya loh. Cerita dibuka dengan kemunculan Gunko yang sudah berada di kapal awan milik pemerintahan dunia itu. Di sana dia berhadapan langsung dengan Nami, Usopp, Jinbe dan juga Brook sendiri. Nami dengan cepat mencurigai Gunko sebagai dalang kekacauan di sekitaran sekolahan Walrus. Tapi Gunko dengan arogan menolak disebut sebagai penyusup. Katanya dia itu bukanlah manusia biasa, dia adalah kategori seorang dewa. Ucapan itu sesuai dengan sifat khas para Tenryubito naga langit dan kesatria suci yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari manusia lainnya, karena itu keturunan langsung pendiri pemerintahan pusat itu sendiri. Namun ya, namanya tidak sudi dengar omong kosong semacam itu, langsung meluncurkan serangannya tiba-tiba. Sayangnya Gunko itu punya teknik buaya iblis bernama Aro Aronomi yang bisa memantulkan semua serangan balik ke si penyerang tersebut. Itu ngebuat serangan Nami, Jinbe dan Brook mental kembali ke mereka. Ditambah regenerasi dan juga semacam tanda-tanda panah tersebut itu dia bisa menggunakannya loh. Emang kayak Im sama sih kekuatannya. Tapi anehnya Usopp justru berhasil melukai Gunko dengan tembakannya. Namun dia itu lagi-lagi Gunko punya kemampuan regenerasi cepat yang ngebuat semua lukanya itu tumbuh seketika itu, menunjukkan betapa kuatnya para kesatria suci yang sudah dipersenjatai kekuatan Im sama. Nah, setelah pulih itu, Gunko itu menyampaikan hal yang luar biasa yang juga mengejutkan semuanya. Ia berkata bahwa dunia itu seharusnya berakhir secara tiba-tiba tanpa ada seorang pun yang tahu. Artinya, ada elit pemerintahan dunia seperti Imu, Gurushi dan kesatria suci sudah tahu betul bahwa dunia itu akan runtuh. Tapi mereka menyembunyikan fakta itu info ke publik. Mereka takut kalau ada orang yang menyebarkan fakta-fakta sejarah ini. Maka tak heran ya nakama, orang-orang seperti Profesor Clover, Nico Olivia, Vega Pang sendiri dan beberapa pemerintahan pusat sendiri yang kemudian keluar dari sana maupun revolusioner itu dikhawatirkan oleh mereka. Sampai anak kecil sekalipun yang bisa ngebaca poneglyph dianggap ancaman dan diburu mati-matian kan. Ya jelas Nico Robin adalah salah satu ancaman terbesar sekarang itu. Vega Pang yang dulu sangat berjasa untuk pemerintahan dunia malah dibunuh karena mengungkapkan kebenaran lewat siarannya di Egghead kemarin. Sama halnya dengan Dragon yang dulunya seorang angkatan laut tetapi kini jadi buronan paling dicari.
Matahari. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena informasi yang dirinya pegang. Pergerakannya menjatuhkan Tenryubi itu begitu menakutkan. Bahkan sekarang ini seorang guru saya bernama Vigarland Garling itu bersama putranya Shamrock yang luar biasa mirip seperti Sang telah ditugaskan menghadapi dragon secara langsung. Nah, Gunko itu lalu menegaskan ya bahwa sejak siaran Vegapunk itu menyebar, dunia sudah tahu betul tentang kehancuran yang akan datang itu. Perang besar tak bisa dihindari kan? Karena itulah pemerintah dunia kini memastikan bahwa Elbap berpihak kepada mereka. Itulah yang mereka inginkan. Mereka telah berusaha menjadikan Elbap sebagai sekutu dengan berbagai cara ya, termasuk menculik anak-anak raksasa agar bisa dijadikan alat tawar-menawar. Ini semuanya demi satu hal, yakni kekuatan Elbap sangatlah luar biasa besar. Siapapun yang menguasai mereka punya peluang besar pula menang di setiap perang besar nanti di akhirnya. Tapi tentu Gunko dan pemerintahan dunia tak akan semudah itu mendapatkan dukungan Elbap ya, dan mereka itu sebenarnya sadar betul. Sebaliknya, mereka karena hal tersebut berkemungkinan besar akan berpihak kepada Luffy ya. Mereka sadar jika para raksasa itu akan berpihak kepada Yonko tersebut. Nah, karena hubungan baik yang sudah terjalin itu, Luffy dan juga para kekuatan Dewa Matahari Nika yang dihormati oleh rakyat Elbap itu menjadi ancaman bagi pemerintahan pusat. Jika nanti Luffy berhasil menyelamatkan Elbap dari ancaman Kesatria Suci, maka bisa dipastikan pasukan raksasa itu akan berdiri di pihaknya dalam perang puncak. Itulah yang tidak diinginkan oleh para Kesatria Suci. Di sini ceritanya itu lalu berpindah di tempat Luffy dan juga Loki yang belum tahu tentang kekacauan di sekolahan Walrus. Mereka itu masih asik makan daging Grogosaurus itu ya, sampai-sampai perut mereka itu membesar di sana. Tapi ini bukan cuma adegan lucu aja sob. Daging itu punya fungsi penting, ngebantu penyembuhan tubuh Loki sama seperti Luffy. Di sini Luffy percaya makan daging bisa mempercepat pemulihan luka itu. Loki memang butuh itu ya, karena tubuhnya sedang cedera parah. Protein itu emang sepenting itu ya cuy. Menariknya Luffy dan Loki itu digambarkan seperti dua sisi dari Dewa Matahari ini. Kalau Luffy sebagai dewa pembebas, Loki sebagai dewa penghancur. Bukankah itu menarik? Nah, di sana di bagian dalam sekolahan Walrus sendiri situasi juga berpindah di sana. Terlihat para guru sudah tumbang setelah Gillingham sendiri itu datang dan mengalahkan mereka. Kini Saint Gillingham masuk ke sekolahan untuk menyiarkan pengumuman penting ke seluruh penjuru Elbap. Artinya bukan cuma Gunko saja yang menyampaikan pesan tersebut. Gillingham pun mengungkapkan sesuatu yang besar. Di sisi itu, Saul juga terlihat dalam kondisi yang genting pula karena telah dikalahkan dengan mudah oleh Sommer, salah satu kesatria suci lainnya. Chapter itu benar-benar menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ideologi para kesatria suci sendiri ya nakama. Mereka bukan sekedar kuat secara fisik, tetapi juga ngebawa visi yang sangat mengerikan. Visi itu tentang dunia baru yang lahir dari kehancuran dunia lama. Dengan segala kekuatan teknologi yang mereka miliki, pemerintahan dunia tak segan-segan menggunakan cara-cara paling kejam untuk mempertahankan dominasi mereka. Tapi dengan Luffy dan sekutunya yang terus bertumbuh itu, serta dukungan besar seperti dari ras Elbap ya, harapan menumbangkan kezaliman dari para pemerintahan dunia itu masih tetap terbuka. Nah, chapter ini jelas begitu penting nih sebagai batu loncatan menuju konflik besar lainnya. Semua pihak kini bergerak di sana dan Elbap bukan lagi sekedar latar belakang konflik yang menjadi pusat dari pertempuran nanti. Perang besar Ragnarok selama ini hanya dibicarakan, tampaknya benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat ini loh. Karena itulah nakama, epilog ke depan bakalan lebih menarik lagi jika seperti ini. Elbap yang kini jadi titik balik segalanya. Bukan cuma medan tempur biasa, tetapi simbol kebangkitan dunia terhadap tirani pemerintahan dunia itu sendiri. Dukungan para raksasa pada Luffy ditambah dampak siaran Vegapunk ngebuat kekuatan topi jerami berubah drastis dari sekedar bajak laut ke poros utama revolusi global. Perang besar tak lagi sebatas wacana, melainkan kenyataan yang kian makin dekat lagi kan. Semua kekuatan dunia mulai bergerak menuju konfrontasi terakhir itu, pertarungan untuk mengubah catatan sejarah masa lalu, membongkar rahasia abad kekosongan, dan menggulingkan kekuasaan Imo. Sementara itu di pulau terakhir Locktail semakin dekat di ujung perjalanannya. Di sana semua jawaban akan menanti, makna One Piece sendiri, nasib dunia dan akhir dari era bajak laut, ditambah informasi tentang Joy Boy nakama. Sang raja bajak laut dahulu itu Goldie Roger juga meninggalkan pesan misterius di sana kan. Itu bakalan menjadi cerita yang menarik sih. Jadi kalau mau disimpulkan ya, memang betul ini menjadi titik balik besar yang menarik awal dari perang besar yang selama ini cuma jadi bisik-bisik di balik layarnya. Pemerintahan dunia akhirnya menunjukkan wajah asli lewat Gunko, salah satu
dari kesatria suci yang mengungkap rahasia besar tentang kehancuran dunia dan bagaimana mereka selama ini menyembunyikannya dari publik. Kekuatan Elbap jadi kunci utama yang diperebutkan semua pihaknya. Siapapun yang berhasil menguasainya bakal punya pijakan kuat tuh menentukan arah masa depan dunia baru. Selain itu, kehadiran Sang Gap sendiri serta pergerakan kelompok-kelompok kuat lainnya seperti Bajak Laut Rock dan Kuroigi bikin situasi makin rumit dan tegang lagi kan. Dunia sekarang lainnya udah kayak bom waktu yang tinggal menunggu meledak saja. Satu hal yang pasti, era baru akan segera dimulai dan pertarungan besar antar raksasa akan menentukan siapa yang pantas menggenggam tahta dunia tersebut. Nah, kalian sendiri excited nggak untuk menantikan cerita ke depannya nanti? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.